warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7. Pertama-tama, saya Diki Hermawan. Ini anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Anisusi Pasyafaat, NIM 2006072. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Fadilah, NIM 206174. Perkenalkan, nama saya Wina Surja Maulina, NIM 20061. Saya Pini Oktatiani, NIM 2006059. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulki Fauji, NIM 2006-203. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Munawar, NIM 2006-068. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil hutan ikut musnah, dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Kebakaran yang terjadi di daerah Gunung Guntur, Pananjung, Jawa Barat diperkirakan dilakukan secara sengaja oleh sekelompok orang. Bencana besar akibat kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan kabut asap tebal menyeliputi kawasan Gunung Guntur dan sekitarnya selama beberapa hari. Selamat siang, di sini saya akan melaporkan terkait kebakaran yang terjadi di Gunung Guntur. Waktu kejadian pada tanggal 12 Agustus 2019, kebakaran kawasan hutan di Gunung Guntur pada musim kemarau diduga dilakukan secara sengaja. Kebanyakan disebabkan adanya pembukaan lahan oleh sekelompok orang dengan cara membakar tumbuhan alang-alang yang kering. Menurut informasi juga, ada beberapa warga yang membuka lahan di blok Citiis, hingga beberapa warga yang membuka lahan di blok Citiis hingga perbatasan Gunung Guntur dan Gunung Putri. Luas hutan terbakar diperkirakan 20 hektar. Pembakaran hutan di Gunung Guntur juga sering terjadi dilakukan oleh warga penggali pasir agar saat turun hujan dengan mudah pasir mudah ke bawah, dan juga untuk pembukaan lahan baru seperti kebun warga dan untuk pembukaan wisata. Sekian. Adapun solusi dari bencana besar ini adalah Solusi agar tidak terjadi lagi kebakaran di hutan adalah yang pertama, mengawasi titik rawan kebakaran hutan atau gunung. Yang kedua, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat di area yang sering terjadi kebakaran. Dan yang ketiga, mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran untuk antisipasi. Dampak COVID. seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan, melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Akibat dari virus ini memberikan banyak dampak terhadap perekonomian di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Salah satu dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia adalah banyaknya karyawan yang di PHK. Dan di sini saya akan melaporkan terjadinya PHK di Kecamatan Tarogong Kaler. Pada bulan April sampai September 2020, di Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, banyak para pegawai yang di PHK. Para pekerja tersebut berasal dari perusahaan, pertokoan, ataupun perhotelan yang merumahkan karyawannya akibat pandemi 19. COVID ini mewabah dan berdampak ke semua sektor perekonomian. Hal ini menambah penduduk miskin karena kehilangan pekerjaannya menjadi lebih banyak. Sekarang saya akan mewawancarai salah seorang yang terkena dampak PHK dari COVID-19. Selamat siang. Siang teh. Sebelumnya saya ingin bertanya, saya sedang berbicara dengan kakak siapa? Saya Diki. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya, sebelumnya kakak bekerja di mana? Sebelumnya saya kerja di pabrik di Kardinal sebagai menjahit teh di Copong gitu. Oh ya, kenapa sekarang kakak berhenti dari pekerjaan itu? Saya untuk sementara dirumahkan teh karena dengan adanya COVID-19 saya dirumahkan, bukan saya aja tetapi banyak yang dirumahkan. Dengan adanya COVID saya jadi dirumahkan dulu untuk sementara gitu. Oh iya, terus setelah di PHK dirumahkan, kegiatan kakak di rumah apa? Mungkin untuk kegiatan saya saat ini saya mengadakan usaha kecil-kecilan jualan gitu. Kayaknya dikarenakan kan saya juga butuh
butuh kegiatan juga, butuh uang juga untuk penghasilan saya. Untuk sementara saya berdagang dulu di rumah, usaha kecil-kecilan gitu. Oh iya, jadi penghasilan kakak sehari-hari didapat dari kerjaan itu. Ya, betul. Oh, terus apa tanggapan kakak tentang PHK di masa pandemi ini? Ya, sebelumnya saya merasa sedih sekali teh ya, karena saya sangat sedih sekali dikarenakan saya terhenti ya, tidak bisa bekerja seperti biasa. Biasanya saya yang mendapatkan upah tetap gitu. Dikarenakan adanya Covid, saya tidak mendapatkan upah tetap atau tunjangan bulanan atau apalah, atau BPJS gak ada teh gitu. Ya pokoknya saya dengan adanya Covid saya merasa sedih sekali gitu. Oh iya. Terus untuk harapannya ke depannya ingin seperti apa gitu? Ya, yang pertama-tama mudah-mudahan wabah Covid-19 ini segera kelar gitu teh ya, karena dengan adanya Covid saya merasa sedih sekali. Bukan saya juga, tapi banyak gitu warga masyarakat Indonesia juga yang merasa sedih dengan adanya Covid karena terganggu soal ekonominya, apalagi tentang kegiatan sehari-harinya pokoknya terganggu. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi lah untuk dari sebelumnya gitu. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu salah satu wawancara seorang yang terkena dampak dari PHK. Sekian. Tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Dan diberikannya berbagai insentif dari pemerintah bagi perusahaan yang terdapat COVID-19 diharapkan dapat meminimalisir kebijakan PHK oleh perusahaan. Di samping itu, perusahaan juga dapat membuat terobosan melalui kebijakan perusahaan dan berbagai skema kerja dan pemberian upah kepada karyawan agar kegiatan perusahaan tetap berlangsung dan menghindarkan opsi PHK. Tentunya, kebijakan dan skema kerja serta pemberian upah wajib didiskusikan bersama dengan pekerja dan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Sekian. Mementingkan diri sendiri, yaitu membiarkan orang lain melakukan aktivitas. Ya, selamat siang. Sikap individualisme yang terjadi di Ranca Ekek sebenarnya sejak lama hingga sekarang masih terjadi. Menurut penjelasan dari pemerintah setempat yang saya wawancarai, yaitu Bapak Didin sebagai ketua RW di salah satu kampung itu, dan beliau merupakan RW yang aktif di desa dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan, sehingga beliau mengetahui tentang problematika yang ada di Ranca Ekek. Menurut beliau, sebenarnya dari dulu yang menjadi problem di Ranca Ekek itu yaitu banjir. Namun sejak adanya program penghijauan dari pemerintah dan pembenahan sungai di Ranca Ekek, problem itu sudah 90% teratasi. Namun ada lagi problem yang sejak dulu hingga sekarang belum teratasi, yaitu sikap masyarakatnya sendiri. Yaitu sikap masyarakat yang sering mementingkan dirinya sendiri dan membiarkan orang lain untuk mengerjakannya. Dan ada juga sikap nepotisme dan ada pertikaian pertikaian yang sudah terjadi sejak tahun 2001 hingga saat ini belum terselesaikan. Dan menurut Pak RT dari daerah tersebut, sebagian masyarakat yang memiliki kerabat yang pada saat itu sedang saling akrab, tiba-tiba ada tetangga yang mengucapkan kata-kata yang kurang baik pada kerabat tersebut, dan sampailah pada pertikaian antara keluarga hingga bermusuhan sampai sekarang ini.
mereka saling menjelek-jelekan satu sama lain. Dan menurut saya solusi dari yang bersikap atau mempunyai sifat individualis yaitu membuat prioritas berdasarkan moral, menumbuhkan kembali semangat gotong royong, karena dengan cara gotong royong kegiatan yang dikerjakan lebih cepat selesai dan setiap individu dapat merasakan pentingnya gotong royong. Selain itu dapat menumbuhkan tali persaudaraan atau silaturahmi masyarakat semakin erat. Lalu meningkatkan rasa solidaritas atau kepedulian antar individu yang satu dengan yang lain. Lalu menumbuhkan sifat rela berkorban. Kelima, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri dan perlu bantuan orang lain. Menanamkan kesadaran dan motivasi pada individu sehingga individu akan berubah dengan kesadaran dirinya. Ketujuh, harus bisa mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan solusi dari problem pertikaian yaitu rutinan keislaman di wilayah tempat tinggal yang membuat masyarakat lebih dekat kepada Allah sehingga masyarakat bisa lebih sabar menghadapi segala masalah. Menghadapi masalah secara baik-baik, secara berdiskusi secara baik-baik, mengadakan hiburan bersama.